Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di ruang publik KSTV Kediri. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pengusaha. Saya nggak sebutkan kaya raya karena nggak ngerti asetnya. Pak Dr. Habib SH MH. Jadi terima kasih kedatangannya Pak Habib. Ini karena ada sesuatu yang baru, makanya Pak Habib diundang ke sini gitu ya. Iya. Oke Pak Habib, jadi kalau saya dikasih tahu produser itu ada SK terbaru dari Kemenkumham tertanggal 23 Juni 2021 tentang PT Bank Rempah Indonesia. Ini ketika saya melihat pertama itu ini bertanya-tanya Pak Habib ini. Apa Pak Habib bidang ruang lingkupnya di keputusan Kumham ini terkait dengan adanya PT ya ini? PT. Iya, perseroan terbatas ya. PT Bank Rempah Indonesia. Iya. Ini usaha apa lagi nih Pak Habib? Iya. Karena usaha Pak Habib itu macam-macam, saya juga bingung ini. Iya. Coba. Jadi terima kasih ini Mas April dan juga para pemirsa semua KSTV. Intinya begini, kita tahu bahwa Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, itu masuknya lewat VOC. VOC masuk di Indonesia tidak lain tidak bukan adalah mereka ingin melakukan monopoli di sektor rempah-rempah, terutama di dunia. Ya kita filosofinya kan dari sana. Artinya sebenarnya apa? Ini secara geografis Indonesia itu sebenarnya kan dia menjadi pandemi. Pusatnya atau asal muasalnya rempah dunia kan berasal epicentrumnya itu dari Indonesia. Kita berangkat dari sana. Sebagai contoh begini Kang April ya. Saya di lereng Gunung Wilis ini wilayah kabupaten kota Kediri, lereng Wilis ini dulu pada zaman Belanda saya banyak mencari keterangan informasi dari Pini Sepuh. Di sana pada kolonial itu ditanami kopi, cengkeh sama teh. Produk itu yang dominan itu. Saya tidak tahu persis begitu Belanda meninggalkan Indonesia ditebang semua, kemudian diganti pinus. Sementara ini kan pinus itu hanya untuk bahan baku ban ya, karet ya. Artinya di sana sebenarnya apa? Memang pada saat efek dari COVID-19 ini kita kan harus membangun optimisme dan semangat. Artinya ini kan fenomena COVID-19 ini kan sebenarnya kita tidak boleh berhenti, bahkan kita harus tetap optimis, bahkan kita harus lebih bangkit untuk menggapai masa depan Indonesia yang lebih baik, khususnya dan umumnya adalah bagi bangsa Indonesia. Jadi kami dengan putra-putra kami ini sudah mendirikan perseroan terbatas, arahnya nanti adalah go public. Saya mendirikan PT Bank Rempah Indonesia. Bank Rempah. Memang tujuan kita apa? Ya filosofinya kita adalah mengembalikan kejayaan, artinya komoditas rempah Indonesia untuk kita pasarkan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Lah, keluar negeri pasarnya mana? Saya kemarin sudah baru dari Jakarta, ketemu dengan teman-teman Kadinya Turki. Ini memang ada pasar di Turki untuk rempah. Kemudian yang kedua, tanggal 20 bulan depan ini ada seminar rempah di Medan. Kita juga diundang akan hadir ke Medan kalau ini mudah-mudahan tidak terjadi COVID, peningkatan distancing pembatasan ini, kita akan datang ke Medan. Kemudian pasar yang kedua kita di Uzbekistan. Kemarin teman-teman dari Uzbekistan datang Indonesia, ingin mencari rempah-rempah di Indonesia yang dipasarkan di Asia Tengah. Jadi kalau Turki nanti pasar kita adalah untuk pintu masuknya ke Eropa, karena Turki berbatasan dengan Eropa. Kemudian yang ketiga,
pasar yang kita bangun nanti adalah di Uni Emirat Arab. Kebetulan kita punya sahabat di sana, sekretarisnya Kedutaan Besar Uni Emirat Arab itu adalah orang Kediri. Jadi saya sudah berkali-kali kita komunikasi. Arahnya kita nanti memang kita buka perwakilan Bank Rempah itu di Uni Emirat Arab. Jadi filosofinya seperti itu. Yang kedua begini, konsep bisnisnya seperti apa? Ini yang penting ini. Begini, saya melihat bahwa komoditas rempah ini, maaf ya, pemerintah kelihatannya kan tidak hadir. Artinya petani, pengusaha rempah itu dibiarkan begitu saja. Artinya begini, problem petani rempah itu pada saat panen, mereka itu adalah bingung mencari pasar. Yang kedua, kalau ada pasar, biasanya harganya itu murah. Ya, artinya mereka tidak punya network. Network itu tidak ada pasarnya di mana, harganya berapa kan tidak tahu. Lah, Bank Rempah Indonesia ini hadir tidak lain tidak bukan adalah sebagai penghubung ya. Tujuan kita apa? Kita adalah memangkas. Kalau perlu meniadakan yang namanya tengkulak. Jadi kita sondingkan antara petani dan petani nanti kan harus bentuknya koperasi ya. Jadi petani rempah atau misal petani rempah di daerah mana wilayah kandangan nanti membentuk koperasi nanti kita akseskan dengan pemerintah daerah, kita hubungkan dengan perguruan tinggi. Karena sebenarnya produk rempah itu kan turunannya banyak. Ini ada 25 ya. Produk rempah ini kalau dilihat di ada 26 produk ini, mulai kunyit, pala, kayu manis, wijen, cengkeh, jahe, saffron, kemudian kapulaga, kemukus, kayu secang, kemiri, serai, kencur, daun ketumbar, kemudian biji ketumbar, kluwek, lengkuas, bunga lawang, lada, vanili, andaliman, kemudian adas, daun salam, asam jawa, dan jintan. Ini ada 25 produk ini. Dan sebenarnya yang penting bukan ini. Hasil rempah ini kan sebenarnya bisa pintu masuk ada produk turunannya. Suatu misal ini itu jahe. Itu bisa diolah dijadikan minyak atsiri ya. Minyak atsiri nanti untuk bahan baku kimia. Kemudian saffron ini sama, ini juga mengandung pikrokrosin dan safranal. Ini sebagai bahan baku untuk pengharum parfum, juga untuk produk sabun dan sebagainya. Memang sebenarnya ini kalau diolah lebih baik kan banyak produk turunannya, termasuk bumbu masak. Dan sebagainya. Ini akan menjadi penyedap masakan dan sebagainya. Bahkan salah satunya adalah menjadi bahan baku disinfektan. Jadi arahnya ke sana, Mas. Harapan kita apa? PT Bank Rempah ini ada dua. Yang jelas ini sudah ada dan insya Allah mungkin beberapa saat kita grand launching, Mas ya. Kita buka kantornya ya di kantor saya di Soekarno-Hatta 4A. Dan nanti kita memang akan menjadi go public ya perusahaan ini. Siapapun masyarakat nanti bisa memiliki PT ini ya. Dengan catatan ya memang harus konsen ke dalam bisnis di rempah. Intinya begitu, Kang April. Siap. Jadi ini suatu lompatan besar menurut saya. Ada jembatan antara petani dengan pembeli itu ya, bukan lagi lewat tengkulak. Nah sekarang problemnya tengkulak itu mau dikemanakan. Itu bahasa lain, tapi maksud saya target ini kan sebenarnya ingin memudahkan petani, sekaligus memudahkan pengusaha untuk ikut peran serta godok ini ya rempah-rempah itu. Karena jelas di Indonesia itu produk ini sudah luar biasa dan memang tidak terekspos. Kadang contoh kayak jinten kayak gitu, itu padahal
khasiatnya kan luar biasa untuk macam-macam dan seterusnya. Tapi kan ketika tidak dipublikasikan kan orang tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaan besar begini Pak Habib, ketika berdiri PT Bank Rempah ini, jenengan tidak saja mengedukasi kebaruan bisnis ini, kebaruan bisnis ini, tapi ada tanggung jawab moral juga untuk menjelaskan ke publik bahwa sebenarnya kita itu kaya akan rempah-rempah ini. Betul. Ini masalah. Padahal sebenarnya kalau mau jujur ini kan tugas pemerintah juga kan. Betul. Di bidang pangan dan seterusnya. Mestinya ini adalah tanggung jawab pemerintah. Yang terabaikan. Menurut saya sejauh ini Anda melihat seperti apa di pemerintahan ketika ada hal yang terabaikan seperti ini, karena melihatnya rempah itu di pasar pasar tradisional yang kumuh, terus diobrok dipakai di hari itu. Saya jadi berpikir kalau ini misalkan tadi Pak Juluto Alfamart, Indomaret, kalau bisa masuk semacam itu kan juga luar biasa. Iya betul. Artinya gini, memang ini salah satu konsep kita kan sekarang gini. Setiap di pemerintah daerah itu pasar modern, termasuk Alfamart, Indomaret itu sekarang kan harus menggandeng UMKM ya. Memang produk ini kita gini, konsep rempah ini begini. Harapan kita siapapun suatu misal daerah tertentu yang ingin mengembangkan rempah tertentu, silahkan nanti dibentuk koperasi dulu. Wadahnya memang diusahakan koperasi atau CV terserah, sebaiknya koperasi. Manakala berbentuk koperasi, nanti coba itu kita lakukan edukasi bersama dengan dinas koperasi. Suatu misal pemberian teknologi, kemudian di samping itu bantuan alat-alat, suatu misal alat vakum Mas ya. Jadi ada satu hal yang membedakan konsep bisnis Bank Rempah ini dengan perdagangan yang lainnya. Jadi produk kita nanti para petani rempah itu kita edukasi. Artinya setiap produknya itu harus memenuhi sertifikat nasional. Suatu misal berapa kadar airnya berapa. Suatu misal contoh begini jahe. Jahe itu kalau bisa jahe basah itu harus memang benar bersih dari lumpur dan tanah. Karena gini, saya sering melihat itu di pasar. Banyak jahe itu kadangkala di dalamnya itu dicampuri kerikil, Mas, batu-batu. Untuk maaf beratnya. Itu supaya berat lah. Ini sekarang kan ini kan tidak mendidik. Kami artinya gini, mitra yang seperti itu akan kita cut artinya. Kita edukasi masyarakat bagaimana kita bisnis yang menggunakan konsep yang yang halal, yang memang profesional. Jadi produk kita memang jujur. Kalau jahe basah yang memang harus bersih, tidak ada tanahnya, dicuci sedemikian rupa, tidak ada satupun batu kerikil atau pasir yang ada, dan nanti produk itu dikemas, Mas. Jadi produk itu dikemas, ada yang 1 kiloan, 5 kiloan, kemudian ada yang 10 kilo, 20 semua nanti kita vakum. Karena gini, ini sudah dilakukan penelitian. Suatu misal jahe. Jahe itu kalau dikemas, kemasannya divakum, artinya oksigen di dalam kemasan itu diambil. Itu jahe basah itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Artinya tidak mengalami kerusakan ya. Bisa bertahan sampai 6 bulan ya. Ini hasil penelitian, termasuk produk-produk lain. Jahe, kemudian nanti daun serai dan sebagainya. Jadi ini akan bertahan sedemikian rupa, Mas April ya. Jadi memang ini perusahaan baru, tapi bagi kami sangat optimis ya. Ini perusahaan ini akan berjalan dan kembang dengan baik, karena memang produk tujuan kita itu bukan hanya perdagangan tradisional. Kita arahnya membangun bisnis dengan pasar modern. Termasuk mungkin di Indonesia kita rangkul perusahaan-perusahaan jamu, perusahaan minuman herbal, kemudian di samping pasar luar negeri tadi, Mas ya. Okay. Yang penting lagi begini,
ini nanti bisnis tidak dengan cara konvensional. Kita ada dua cara, yaitu konvensional hand to hand, kemudian yang kedua digital. Ada e-commerce, kemudian ada satunya lagi lupa saya. E-commerce apa? Digital. Semua yang dua menggunakan konsep digital online. Online. Kita mungkin dalam 2 minggu lagi aplikasi ini, webnya udah jadi. Gitu. Aplikasinya 2 minggu lagi sudah jadi nanti. Artinya memang kita kemas membangun pasar secara internasional ya. Artinya dengan adanya aplikasi, suatu misal orang Eropa, orang Amerika ingin membeli produk kita kan tinggal terlihat harganya berapa per kilonya, per kemasannya 10 kilo berapa, kemudian secara dokumentasi, fotonya, pitnya itu bisa dilihat. Nanti gini, arah kita nanti bahwa setiap petani ini akan kita uruskan merek. Jadi harapan kita nanti apa? Untuk melindungi. Jadi suatu misal di Kediri siapa nanti akan kita bantu. Jadi koperasi yang berbentuk badan hukum nanti akan kita berikan hadiah merek. Mereknya yang ngurus dari PT, dari PT Bank Rempah Indonesia. Mereka kita beri merek lah. Merek nanti kerjasama dengan PT kita, bermitra. Jadi konsepnya seperti itu, Kang April ya. Oke. Jadi menarik sekali kalau orang tahu ya hari ini, mungkin publik mendengarkan itu, waduh, ini saya bisa nandur opo, nanam apa dan seterusnya. Tapi gini Pak Habib, orang itu kan kalau petani saya lihat petani itu kan bukan hukum ya, paradigmanya mungkin ya. Paradigmanya kan pokoknya sedol, beres, gak mikir apa-apa, atau bahkan tanamannya itu dicangkokkan ke orang dalam tanda petik. Ini ngatasi paradigma semacam ini kan pergeserannya kan butuh waktu kira-kira nanti konsepnya seperti apa menghadapi petani-petani semacam itu, karena aset pertama dari Bank Rempah itu ya petani ini, produk dari petani ini. Terus pun kira-kira. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan, Kang Gabriel. Jadi gini, petani kita tidak akan melayani petani perseorangan. Jadi konsep kita nanti akan bermitra dengan koperasi, dengan perusahaan lain atau CVPT lain, nggak apa-apa. Jadi karena apa? Kalau perusahaan perorangan kan nanti pertanggungjawaban manajemennya kan kadang-kala kan tidak kurang profesional. Kita akan mengalami bermitra nanti dengan badan hukum, khususnya koperasi. Jadi suatu misal di daerah Kandangan, suatu misal di sana ada potensi jahe gajah, silakan ditanam. Kemudian dari jahe gajah mereka kita bimbing. Produk mereka kan ada 3, jahe gajah dalam posisi basah, artinya dari lahan itu dibersihkan benar-benar bersih, tidak ada pasirnya, tidak ada batunya. Kemudian yang kedua, jahe dalam bentuk rajangan kering, artinya dengan air 0,2% ya kalau nggak keliru ya. Kemudian yang ketiga ada jahe dalam bentuk ekstrak. Jadi mereka sudah seperti tinggal pakai gitu ya. tinggal seduh, nanti ada masing-masing nanti memang tidak sama. Ada setiap item barang ini kan tidak. Kunyit mungkin seperti itu. Kunyit juga sama. Kunyit basah. Kunyit nanti dalam bentuk kering rajangan. Yang ketiga adalah ekstrak kunyit. Jadi dan itu nanti semua dalam bentuk kemasan. Dan kemasan nanti punya merek. Nanti merek kita uruskan di Kementerian Hukum dan HAM punya merek. Kalau perlu nanti mereknya ya menggunakan merek kita nggak apa-apa. Tidak kita kenakan royalti. Suatu misal mereknya itu memang Bank Rempah Indonesia, bukan BRI loh ya. Nanti dikomplain oleh BRI. Jadi memang kita tidak ada singkat Bank Rempah Indonesia. Ini badan hukum sudah ada, perizinannya sudah hampir lengkap. Dan aplikasinya. Tapi publikasinya BRI juga nggak apa-apa. Iya. Kan ada singkatannya Bank Rempah. Bank Rempah Indonesia. Itu problem secara fakta di lapangan. Sekarang apalagi Pak Habib tadi cerita bahwa nanti mereka dilegalkan kan statusnya.
Saya tambah berpikir gini, mereka nyambung gak ya ketika diomongi seperti itu kan, berarti kan PR-nya kan butuh pendampingan, sosialisasi dan seterusnya. Ini kira-kira terobosannya seperti apa Pak Habib? Misalkan gandeng perguruan tinggi tadi, pendampingan dan seterusnya, konsepnya seperti apa? Misalkan dalam satu area, coverage area misalkan kecamatan Wates, sekian petani dan disondingkan ke perguruan tinggi atau terus pun celah-celahnya itu. Jadi begini, Kang April, jadi gini. Tadi sudah saya singgung bahwa rempah itu kan bisa diolah sedemikian rupa menjadi produk turunan ya. Memang untuk mengolah produk turunan ini memang diperlukan teknologi ya, alat. Suatu misal gini, kita ini juga sedang menggandeng di wilayah timur ini, kaki Gunung Kelut ada minyak kayu putih ya. Kayak seperti itu. Artinya silakan nanti petani membentuk koperasi. Artinya yang bermitra dengan kita kan koperasi, tidak langsung petani. Kalau kita langsung petani nanti dari orang perorangan kan problem ya, menjadi problem. Pembinaannya siapa? Kalau koperasi nanti kan tanggung jawab pembinaan kan ada di koperasi, kemudian ada di dinas koperasi, mungkin ada di teman-teman KUD, kemudian ada di Dikopin dan sebagainya. Itu kan memang perusahaan ini semata-mata orientasinya bisnis, tetapi pada sisi lain kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan kemitraan, kemudian pendampingan, pembinaan, bahkan tugas edukasi kepada setiap masyarakat. Ya contohnya kita insya Allah tanggal 20 bulan depan ini kita akan ke Medan, kemudian akan kita kita sosialisasikan tentang Bank Rempah ini, kemudian produknya di daerah Sumatera nanti kemudian coba nanti kita hubungkan dengan pasar baik domestik maupun internasional, kan seperti itu ya. Oke. Kalau optimis, orang usaha itu pasti harus optimis ya. Nggak harus apapun kita terjang kan gitu. Yang penting kita tidak melanggar aturan atau pada prinsip-prinsip usaha itu sendiri. Problem hari ini saya masih kepikiran itu Pak Habib. Ini tengkulaknya ini mau dikemanain ini? Apa sekaligus bisa diambil sebagai mitra, misalkan dia grade-nya diturunkan sedikit. Terus kowe gawe PT kalau perlu Anda mengkoordinir petani-petani itu, nanti saya ajak gabung misalkan macam itu. Iya, jadi gini. Solusi itu saya rasa mudah, artinya bahwa teman-teman tengkulak itu kalau ingin eksis, saya rasa mereka bisa bergabung dengan petani, mereka menjadi pengurus koperasi. Kemudian karena apa? Sebenarnya bisnis B2B bisnis menurut saya tidak hanya tanggung jawab mencari uang, tapi kita pada sisi lain adalah punya tanggung jawab sosial dan moral untuk ikut membesarkan terutama mitra kita ya, para petani rempah di Indonesia ini. Saya rasa teman-teman tengkulak nanti bisa membentuk koperasi ya, badan hukum koperasi, kemudian bahkan mereka pun bisa menggunakan merek ini, Bank Rempah ini. Silakan. Kita nanti akan punya merek, dan itu bisa digunakan oleh rekan-rekan semua untuk baik oleh koperasi maupun perusahaan lain ya. Ya Kang April, seperti itu ya. Oke. Kalau prediksi jenengan nanti pasar yang terdekat ini kan ada istilah pasar lokal, ada pasar nasional dan internasional. Yang paling memungkinkan hari ini sebagai ini kan karena baru pertama, mainannya di mana, areanya? Jadi gini, sebenarnya kita nanti arahnya di pasar tradisional. Kita suatu misal ini di pasar Pabean Surabaya. Ini dalam satu hari ada permintaan semacam jahe itu
jahe aja sekitar satu rit lebih lah di pasar Fabian, kemudian di pasar Keputaran juga ada. Hanya yang membedakan nanti produk kita dengan yang lain, kita nanti semua masyarakat kita berikan kemasan, Mas. Jadi artinya konsumen sudah tahu bahwa produk kita itu bersih dari tanah, kemudian bahkan apalagi situasi COVID-19, Mas ya. Artinya ini bahwa kemasan itu menjadi penting. Karena problemnya kan begini. Suatu misal kita beli di pasar tradisional, beli jahe. Kan kita tidak tahu penjualnya itu terpapar corona atau tidak. Iya, betul. Ini kan menjadi problem. Jadi kalau kita nanti bentuk kemasan, pertama kali tujuan kita adalah memang menekan penularan COVID-19. Kalau dalam kemasan kan jelas loh, Mas, kemasan itu kan sudah sekian lama dikemas, oksigennya dikeluarkan, kemudian di dalamnya itu benar-benar vakum, kemudian kalau konsumen kan tinggal ngambil, kalau perusahaan kan tinggal ngolah. Artinya bahwa dari sisi sanitasi higienitas itu kan sudah dijamin, tertata. Dan ini pada saat era pandemi COVID-19 itu menurut saya menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, Mas. Memang masyarakat harus hati-hati dan bukan berarti kita ingin membunuh pasar tradisional. Teman-teman pasar silakan ngambil dari kita, tapi bentuknya kemasan. Ada yang 1 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 25 kilo. Kemasan-kemasan seperti itu. Dan ini alat vakumnya sudah kita siapkan, Mas. Kalau teman-teman suatu misal dari petani dan sebagainya bermitra dengan kita, nanti kita bantu alatnya. Nanti alat itu kan bisa dipotongkan dari secara berkala berangsur ya. Alat vakum kan ada yang harganya 15 juta, ada yang bahkan ada yang mekanis modern itu bisa sampai 300 juta ya. Kita kan yang kecil-kecil dulu aja ya. Seperti itu, Mas April ya. Oke, terakhir Pak Habib, harapan jenengan dengan berdirinya PT Bank Rempah ini kira-kira apa ini harapan baik secara personal jenengan, terus kepada publik dan terdekat lingkungan kita di Kediri ini terkait dengan keberadaan Bank Rempah ini, harapan jenengan. Jadi begini, saya mengharapkan sebenarnya gini ya, artinya pemerintah, terutama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu jangan abai. Siap. Ini sebenarnya potensi kan besar. Manakala ini nanti menjadi komoditas ekspor, kan ada pemasukan pada negara ini ya. Jadi petani nanti kan jelas produk-produk itu kan kita ada kena PPN toh, Mas. Produk-produk yang termasuk rempah nanti kan kena di samping membayar PPh kan juga kita kenakan pajak pertambahan nilai. Kalau itu barang mentah diolah jadi ekstra kan ada nilainya ada tambah. Nah ini kan ada seperti itu. Bahkan menurut saya, maaf ya, kalau pemerintah mau sebenarnya ini mestinya menjadi atensi dari Kementerian BUMN. Silakan diversifikasi. Betul. Artinya ini gini loh, kita filosofinya kan apa sih VOC masuk di Indonesia yang pertama dicari diburu adalah rempah. Lah kita kan pusat episentrumnya rempah dunia itu kan ada di Indonesia. Karena kita secara geografis kan sebagai negara yang tropis ya. Ini ada. Termasuk pemerintah provinsi silakan hadir. Bahkan silakan pemerintah nanti kita bersinergi dengan pemerintah ingin memiliki sahamnya Bank Rempah silakan. Artinya gini loh. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya punya tanggung jawab moral ini memberikan konsep bisnis yang potensial, yang bagus baik untuk pemerintah pusat, untuk provinsi, kabupaten maupun kota, dan juga untuk kesejahteraan bersama. Mantap. Dalam rangka COVID-19 kan kita perlu obat herbal ya. Rempah itu fungsinya di samping untuk penyedap masakan kan juga mengandung antioksidan. Antioksidan tujuannya adalah untuk menangkal radikal bebas, meningkatkan imun, kekebalan tubuh kita. Kayak jahe kan sudah dibuktikan ya. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita ini kan memang harus kita garap. Dan ini sebenarnya
akan menjadi gini Mas ya. Problemnya kan gini. Kalau kita ngomong teknologi, maaf ya. Indonesia kita mengejar Jepang, ngejar China, ngejar Korea, kita berat, sangat berat. Maaf loh kalau bicara teknologi loh ya. Apalagi ngejar Amerika, Eropa, kita sangat berat. Kita harus bisnis kan harus realistis. Kita harus melihat potensi maksimal itu kita apa. Negara Indonesia sebagai negara negara tropis ini ya, tentunya potensi kita adalah di sektor hasil bumi. Salah satunya adalah di rempah ini. Ini kita untuk mengejar ketertinggalan memang berat. Saat ini terutama kita juga dapat data Kang April ya. Vietnam juga mengembangkan rempah saat ini. Thailand juga mengembangkan, bahkan Filipina, Malaysia juga sudah mengembangkan rempah. Kalau kita tidak mengejar ketertinggalan kita, nanti sebenarnya historis Indonesia sebagai negara terkaya rempah ini akan hilang, akan diambil oleh negara-negara yang memang berkomitmen untuk membangun bisnis rempah secara global ini, Kang April ya. Siap. Oke, Pak Habib, terima kasih kedatangannya di ruang publik KSTV Kediri ini, dan kita berharap panjenengan sukses di PT Bank Rempah ini, karena niat baik itu kan insya Allah juga mendapat hasil yang baik. Dan yang paling penting adalah ini sesuatu yang luar biasa, lepas dari bantuan pemerintah, tapi kita bisa hadirkan sesuatu kelembagaan yang bagus untuk ke depan, terutama terkait dengan komoditi rempah-rempah. Sukses untuk Pak Habib, terima kasih. Terima kasih, Kang April. Terima kasih. Kayak pemirsa KSTV, tuntas sudah kebersamaan kita di ruang publik terkait dengan Bank Rempah Indonesia, yang mana ini adalah suatu lompatan besar bagi komoditi rempah di Indonesia. Saya Kang April undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.